Kalau lu punya gagasan ya, lu harus pikir besok gue mau mati nih, jadi gue harus cepet-cepet nih gagasan gue diwujudin. 347 kan itu cuman 50.000 modal awalnya gitu, dan dari 50.000 lah kita bisa survive. Gue Brilioner. Aku Vira. Selamat datang di Unboxing Cuan. Katanya brand fashion itu sebuah statement yang mempelajari cara buat nunjukin identitas diri. Saat ini, brand fashion jadi ajang unjuk gigi. Buat nunjukin mereka outfit lo hari ini. Peluang bisnis jadi semakin luas. Buat memenuhi mereka yang tidak pernah puas. Gue Brilioner. Aku Vira. Selamat datang di Unboxing Cuan. Cuan. Namanya telah dikenal di brand fashion dan juga clothing line selama puluhan tahun. Berbagai inovasinya dan strateginya terbukti ampuh karena brand fashionnya terbukti terkenal sampai era zaman sekarang. Sobat Miko, please welcome Denny Dharma. Apa kabar Om? Baik. Tiba-tiba udah di Bandung. Udah di Bandung. Om, cerita dong, kita ini semua mau tahu gitu kayak gimana nih perjalanan bisa sampai puluhan tahun. Bener. Kayak tadi aku dengar kayak itu baru gue lahir deh, tapi Om Denny udah mulai. Iya, udah mulai bisnis. Kenapa udah mulai awalnya tuh mencari kepikiran cuan. di fashion? Apa karena hobinya dari awal tuh, wah gue doyan nih fashion, sebagai passion juga gitu. Sebenarnya kan satu, gue belajar desain. Karena gue sekolah seni rupa, pasti outputnya desain kan. Terus kayak setiap hari tuh gue melakukan hal itu gitu. Terus kita bikin studio desain. Output pertamanya itu yang kita buat itu, kalau sekarang tuh nama kerennya tuh streetwear. Waktu itu kita Streetwear, ya. Kalau boleh tahu, memutuskan untuk bikin Uncle ini tuh sejak kapan gitu? Oke, kayaknya gue harus buka nih toko atau gue harus buka brand nih, gue namain gitu. Ya sejak waktu itu gue masih kuliah, berpikir bahwa kalau gue selesai kuliah, gue nggak mau kerja di kantor. Gue tuh pengen punya waktu untuk gue bisa surfing. Iya. Kalau lu main surfing itu hidup lu tergantung alam gitu. Karena lu lagi pengen, lu punya duit, mau beli itu ombak apa mau beli nggak bisa. Benar. Karena itu ya sedikasinya dari alam. Yang penting kan kita bekerja menghasilkan sesuatu. Ya udah waktu itu begitu aja sih, sesimpel itu. Dan itu pas gue masih kuliah. Akhir-akhir mau kuliah selesai. Ya, tahun berapa ya? Tahun 96. 96 itu kita punya ibaratnya kayak toko-toko kecil pertama kita, makanya kita bilang itu awalnya kita gitu. Tapi sebenarnya di awalnya sebelum itu. Oh iya, pas sudah mulai toko-tokan lah disahkannya ibaratnya ya. Pertama kali kita bisa menggaji orang itu tahun 96. Wih, Keren. Tapi gua kan 5 tahun sampai 7 tahun sesudah gue menggaji orang, gue nggak pernah digaji sama teman-teman gue. Karena menurut kita harus orang dulu, kalau usaha itu harus orang yang diutamain gitu, yang gajian, gue nggak apa-apa deh gitu. Karena kan menurut gue kayak lo kayak lo punya punya kebon gitu, ya nggak mungkin berbuahnya secepat itu gitu. Betul. Sabar gitu ya. Jadi kayak jangan keburu metik duluan gitu ya Om. Jadi nggak bisa, nanti lu nggak akan pernah nikmati kebun lu gitu. Pokoknya harus berpikir kayak gimana ya, secara kalau lu punya gagasan ya, lu harus pikir besok gue mau mati nih, jadi gue harus cepet-cepet nih gagasan gue diwujudin. Tapi kalau gagasan lu udah diwujudin, lu balikin bahwa lu akan 1000 tahun lagi hidupnya. Jadi kalem aja gitu, jangan lu duluan gitu. Jadi cuman gagasan doang yang butuh cepat, tapi ketika lu berproses,
lo harus berpikir bahwa gue Itu hidupnya panjang. gue masih lama mati. Yoi, gitu. Tenang aja. yoi. Jadi tenang Gagasan aja, gue harus paling segera belakang aja. gitu ya direalisasikan. Kalau gagasan. gitu ya. Kalau gagasan, Oke. kita pengen mati 2 besok jam nih. lagi lu mati, itu Pokoknya gagasan. harus luncur gitu ya. Tapi kalau untuk hasilnya, prosesnya, Ya lu kayak berpikir gue nggak mati-mati, tenang aja. kelas. Nice banget. Nah, Om Deddy gimana nih? Kan zaman sekarang kan anak-anak muda bener-bener berkeliaran di dunia fashion ya. Bener-bener liar nih. Pengen tahu dong tipsnya bagaimana si Uncle ini dari era dulu gitu sampai era zaman sekarang ini bisa mempertahankan atau berinovasi lebih lagi malah. Sebenarnya kan kalau dari segi ininya apa namanya, kalau idealismenya gitu kan, dari dulu sampai sekarang Uncle tuh idealis banget gitu. Oke. Dan karena gue percaya kalau kita bekerja tuh harus idealis gitu. Seidealis lu mencintai seseorang. Oh, gitu tuh. Jadi karena kan ya itu tadi balik lagi kayak kalau lu idealis gitu ya, pasti apa ya, jatuh cinta itu pasti lu dapat. Karena menurut gua semua orang cita-citanya tuh pengen jatuh cinta dalam segala hal. Oke. Ya kan? Mau kerjaan. Yang pokoknya jatuh cinta tuh itu mimpinya semua orang kalau menurut gua gitu. Ya gua sampai sekarang sih ya yang pasti sih gua update karena menurut gua anak sekarang tuh adalah guru gue sekarang gitu. Oke, Karena gue nggak pernah merasa kayak mereka tuh ketinggalan di belakang, malah gue tuh suka lihat mereka tuh ada di depan gitu. Karena pikiran mereka tuh pasti nggak pernah gue pikirin. Yoi, bener banget. Sekalipun dalam mimpi gue gitu kan, karena mereka tuh lahir. Pokoknya generasi yang akan lahir dan akan lahir itu mereka akan menjadi dirinya sendiri dan gue harus belajar dari apa yang mereka perbuat karena Gokil. intinya sih gue belajar terus kan, akhirnya gue update terus lah. 347 tuh update terus dari segi pegawai, dari segi apapun. Kayak kita tahun ini apalagi habis pandemi kita memutuskan cuman punya toko satu dan selebihnya kita akan fokus ke online. Tapi kita tetap bikin tokonya karena menurut kita ya orang kalau datang pengen rasain Signature lah ya, vibe-nya Bang. kita, Yoi, ya lu ke bener. toko aja gitu. Tapi lu bisa akses ke kita dari manapun karena sayang banget kan semua ekosistem di dunia tuh udah bikin sesuatu gitu. Masa lu nggak mau ikut Yoi. di ekosistem yang terjadi Udah kayak gitu? Bener. Kayak akhirnya ya mungkin ya itu tadi kalau lu bilang gue bagaimana bertahan ya gue belajar. Nah, Lanjut. ngomongin idealis nih, aku penasaran banget nih. Berarti kan kayak tapi kan bisnis juga gitu ya. Iya. Gimana nih Om? Kayak tetap idealis tapi tetap ngasilin cuan gitu kan. Gitu. Iya. Nah sebenarnya kita sih dari dulu karena gue suka, gue pengen ini terus jalan. Jujur nggak akan, gue sih klaim bahwa ini nggak akan jalan kalau nggak ada cuannya. Udah aja. Pasti cuma jadi cita-cita, cuma jadi wacana, cuma jadi cerita hidup lu doang gitu. Kalau gue kan nggak mau jadi cerita hidup gue pengennya kayak cerita untuk banyak orang, Iya, banyak iya, orang iya, yang oke. hidup sama gue gitu. Kita dari awal walaupun kita gini-gini juga gitu, tapi kita mikirin bahwa oh ini tuh harus ada bulanan ya, Hidup harus di pengeluaran orang. bulanan ya, karena ternyata gue udah punya tanggung jawab dari gue punya pegawai 1 sampai gue punya pegawai ratusan gitu, berarti gue harus punya tanggung jawab kan. 347 kan itu cuman 50.000 modal awalnya gitu, dan dari 50.000 lah Wow. kita bisa survive sampai kita bilang ini harus terus-terus bisa jalan. Tapi jujur ada momennya 347 itu dia harus membutuhkan duit yang lebih besar untuk scale up gitu. Nice Gokil. banget. Nah, langsung kali ya aku mau langsung kepo modal 50.000. Tapi Yeah. tadi Om Denny bilang gitu kan kalau mau scale up bisnis perlu gitu kan yang namanya Bensin ibaratnya. bensin gitu kan biar mau Biar jalan, biar Iya. lebar gitu kan bisnisnya. Iya. Nah, itu gimana tuh Om pandangan kayak tentang modal terhadap bisnis gitu. Iya. Om tuh sisi yang gue nggak mau deh butuh-butuh modal kayak gitu, atau sebenarnya justru itu peluang lo Iya, gitu boleh untuk deh. besar gitu. Jujur, modal itu bikin semuanya bisa cepat. Kalau lu bisa menggunakannya dengan baik. Betul. Jadi Betul. kayak bohong kalau orang bilang ini buat apa, nggak akan bikin gue lebih maju. Ya pasti lebih maju lah. Lu dikasih bahan bakar yang lebih banyak, Bener?
jarak tempuh lu pasti lebih panjang gitu. Bener. Asal Jadi penggunaannya tepat iya, aja ya. jadi ketika lu jarak tempuhnya panjang, lebih banyak hal yang lu lihat, lebih banyak pelajaran yang lu lihat, lu lebih jago lah gini. Yoi, Sekarang gua jalan sama lu ya, sama umur kita. Yoi. Gua kasih lu bahan bakar cuman buat 100 kilo. Terus dia dikasih bahan bakar untuk 500 kilo. Besok kita kumpul lagi ya. Pas pulang, wawasan dia jauh lebih banyak dan pengalaman dia jauh lebih banyak. Gitu. Bener banget, gokil, make sense. Modal tuh Asli. ternyata kayak gitu ya. Kayak gitu. Jadi tuh sebenarnya kalau kita ngomongin modal, di Coinworks tuh salah satu juga yang bisa ngebantu para UKM, khususnya yang kayak misalnya maybe clothing line Ya, kayak bener sekarang banget. gitu kan, yang lagi bener mau udah siap, dia udah siap nih Om untuk ekspansi tapi bingung. Nah, jadi di Coinworks ada yang namanya Coin Business, di mana para UKM bisa mengajukan gitu ya pinjaman atau kayak kita anggap modal gitu ya, itu bisa sampai 2 miliar. Wey. Wow, keren kan? Jangan sampai udah punya 2 miliar nih, bingung. tapi bingung. Bener, jadi harus kayak tadi Om Denny bilang gitu ya, lo harus tahu kapan bisnis lo udah siap nih untuk nerima si bensin tadi atau Yoi, bener banget. ngajuin tadi gitu kan. Karena memang ngajuinnya gampang, pakai handphone gitu ya, isi data diri, nanti dari tim Coinworks lah yang sebenarnya survei. Benar. Jadi langsung aja kalau yang mau mengajukan pinjaman dan bingung, Yang udah gitu kan, siap udah nih, siap, benar. langsung aja pokoknya. Bener. Karena kapan lagi kesempatan mau menuju masa tadi ya, keemasan untuk bisnisnya lebih scale up. Pengen nanya nih, untuk kan pasti banyak nih yang nonton, anak-anak muda pengen memulai bisnis. Pengen tahu dong tips ala Om Dendi untuk memulai bisnis dari nol. Kita harus apa nih sebagai anak-anak muda gitu? Apalagi Yang- di era sekarang. Yoi. Yang udah pasti mah kan kayak lu harus jadi kalau nggak jadi yang terbaik, lu jadi yang pertama, kan itu aja. Jadi kayak lu menganggap yang gagasan gue udah banyak nih, gue pengen bikin ini tapi kayak udah banyak, ya lu harus jadi yang terbaik dari yang sudah ada itu. Yoi, kalau mau mulai tapi harus jadi pertama biar Kalau yang lain pertama nggak itu ada lebih gitu. gila gitu, Yoi. itu lebih gila. Tapi kalau lu merasa momen gue nggak tepat, nggak apa-apa, jadi yang sudah ada aja. Tapi jadi yang terbaik. Jadi jangan jadi orang lain, karena orang lain tuh udah ada sebelumnya. Buat apa lu jadi dia? Ngeri. Nice, Buat apa jadi dia? Oke Om, one last question kali ya, yang sebenarnya kita ngomongin tentang masa depan. Kalau tadi Om di awal membangun Uncle 347 itu yakin gitu kan. Nah, gimana nih Om ngelihat masa depan yang sebenarnya makin fast moving banget gitu kan? Memposisikan Uncle 347 di masa depan itu kayak gimana sih Om? Ya sebenarnya sih ya jujur 347 itu dibuat kan tanpa rencana. Dan sampai sekarang Isme itu ada di gua gitu, kayak gua tuh nggak pernah berencana panjang gitu. Jadi kayak gua tuh berencana pendek-pendek gitu. Yoi. Jadi gua tuh suka banget hal yang pendek-pendek gitu. Makanya apa yang gue pikir besok gue bikin dan terjadi gitu, pendek. Nah, kesukaan gue tuh suka banget sama kejutan dari dulu. Jadi kalau lu tanya apa yang gue pikir untuk kedepannya, Bener. gue tuh lagi nunggu kejutan apa yang akan ada di proses gue berkarya gitu. Wah, Itu doang gitu. gokil, keren. Oke lah, keren banget. Terima kasih banyak. Terima kasih Ya, banyak sama-sama. Om Dendi dan Iya, Uncle 347 yang banyak banget insight-nya hari ini gitu ya, kayak dari mulai bisnis sampai tadi ada quotes-quotes kehidupan juga gitu bener kan. banget. Karena kayak kita udah dapet semuanya, semoga dapat pelajarannya juga buat teman-teman yang baru mulai bisnis atau lagi galau juga tentang bisnisnya gitu kan. Dan juga jangan lupa nonton Unboxing Cuan gitu ya, pastinya di Pasti YouTube dong. channel Coinworks. Jangan lupa subscribe ya. Like, comment, share sebanyak-banyaknya. Dari aku Vira, Gue Billionaire. Dendi Darman. Woo! pamit undur diri. Bye-bye.